Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subscriber teman-teman dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehat finansial, sehat secara sosial, dan selalu diberikan kemudahan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik dari ibu kota yang terbaru tentunya. Silahkan yang belum subscribe, belum like, belum komen, dibantu untuk subscribe, untuk like dan komen. Ini ada judulnya seperti ini, biasa dari ibu kota, dari channelnya Refli Harun. Judulnya seperti ini, live tanda seru, jaksa penuntut umum bawa saksi ini, sidang pra peradilan Dr. Tipa berlanjut seru, tanda seru, TPDT tim pembela Dr. Tipa buka suara, tanda seru 2. Baik, kita ringkas videonya seperti ini. Seperti apa, kita bacakan ringkasan videonya. Video ini membahas kelanjutan proses pra peradilan yang dijalani oleh Dr. Tipa dan tim hukumnya terkait kasus dakwaan penuntut umum JPU. Berikut adalah poin-poin utama dari penjelasan mereka. Amar putusan yang ditegakkan. Dr. Tipa menegaskan bahwa berdasarkan putusan hukum, dakwaan terhadap dirinya telah dinyatakan batal demi hukum. Titik. Tim hukum berpendapat bahwa pemeriksaan perkara seharusnya dihentikan dan berkas dikembalikan. Namun JPU dinilai terus melanjutkan proses dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Seperti itu. Kenapa JPU tidak sesuai prosedur? Nah, itu kan tanda di garis bawahi, patut kita perjelas. Baik, tadi ada sedikit gangguan. Di sini ada kritik terhadap JPU. Tim hukum menyoroti adanya ignoratio legis atau pengabaian hukum oleh JPU karena menggunakan pasal 75 ayat 4 yang dianggap tidak relevan dengan amar putusan. Mereka menegaskan bahwa seharusnya JPU menempuh jalur banding ke pengadilan tinggi jika tidak puas dengan putusan hakim, bukan memaksakan melanjutkan persidangan. Betul. Mari kita dorong doa. Dr. Tipa sudah dikriminalisasi dari mulai penyidikan dan sekarang melanjutkan dengan pra peradilan. Penegasan posisi, pihak Dr. Tipa menyatakan bahwa mereka tidak berusaha menunda-nunda persidangan, melainkan ingin memastikan due process of law berjalan tegak lurus sesuai dengan ketentuan KUHP. Catatan ahli. Terdapat apresiasi terhadap keterangan ahli yang dihadirkan pihak termohon Dr. Henry Jayadi Padiangan, yang menurut tim hukum justru banyak mendukung argumen mereka mengenai pengembalian berkas perkara. Apa arti batal demi hukum menurut video? Kita bacakan ya. Menurut penjelasan dalam video, istilah batal demi hukum, null and void, memiliki makna bahwa perkara tersebut dianggap sudah tidak ada, hangus atau hancur. Bayangkan, sudah hancur seperti itu, mau JPU mau menyidangkan apa, sedangkan perkaranya kan sudah hangus, sudah hancur. Lebih lanjut, tim advokat Dr. Tipa memberikan analogi bahwa jika putusan menyatakan dakwaan batal demi hukum,
maka ibarat sebuah bangunan statusnya sudah rata dengan tanah. Konsekuensi hukum dari status ini adalah pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, berkas perkara dan seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Penuntut umum tidak berwenang memperbaiki surat dakwaan secara sepihak tanpa perintah atau kesempatan yang diberikan oleh hakim. Betul, kalau tidak kata hakim tidak boleh, tidak boleh. Tolong dong kepada JPU, mengertilah. Ayo kita jalankan hukum ini dengan baik. Nah, kita tanyakan ya, apa langkah yang harus dilakukan JPU setelah putusan? Berdasarkan penjelasan dalam video, langkah seharusnya ditempuh oleh jaksa penuntut umum JPU setelah adanya amar putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum adalah mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Itu yang seharusnya. Tim hukum Dr. Tipa menekankan bahwa patuhi amar putusan karena putusan telah memerintahkan pengembalian berkas perkara dan menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. JPU tidak dibenarkan untuk langsung memperbaiki dakwaan secara sepihak tanpa adanya perintah atau kesempatan dari hakim. Gunakan jalur banding. Jika JPU tidak puas dengan putusan tersebut, mereka memiliki hak untuk menempuh jalur banding sesuai dengan ketentuan pasal 206 KUHP, alih-alih memaksakan melanjutkan persidangan perkara pokok di tingkat tinggi pengadilan negeri. Menghindari pengabaian hukum. Tindakan memperbaiki dakwaan tanpa perintah hakim dianggap oleh tim advokat sebagai ignoration legis atau pengabaian hukum. Pengabaian hukum ya. Mengapa JPU dianggap mengabaikan hukum? Nah, silahkan yang mau ke channelnya Refli Harun, itu lebih komplit, lebih memuaskan. Berdasarkan penjelasan dalam video, JPU dianggap mengabaikan hukum ignoration legis karena mereka menggunakan pasal 75 ayat 4 yang tidak tercantum dalam amar putusan hakim untuk memperbaiki surat dakwaan. Tim advokat menyatakan bahwa JPU melakukan tindakan tersebut secara sepihak tanpa adanya perintah atau kesempatan yang diberikan oleh hakim. Selain itu, karena dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum dan berkas perkara seharusnya dikembalikan, JPU dinilai melanggar prosedur dengan terus melanjutkan sidang pokok perkara. Betul sekali ya. Mari kita doakan Dr. Tipa dan teman-teman Roy Suryo, termasuk yang lagi rame juga sekarang Babe Aldo lagi pra peradilan. Kita dukung mereka. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik. Apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh JPU? Nah, ini langkahnya seperti apa yang seharusnya ya, bukan semaunya, seharusnya. Berdasarkan penjelasan dalam video, jika jaksa penuntut umum JPU tidak puas dengan putusan hakim yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, maka langkah hukum yang seharusnya ditempuh adalah mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Tim advokat menegaskan bahwa mengikuti prosedur hukum, JPU seharusnya menggunakan mekanisme banding sesuai ketentuan pasal 206 KUHP, bukan memaksakan untuk melanjutkan persidangan perkara pokok di tingkat pengadilan negeri ke pengadilan tinggi harusnya ya. Betul. Menghindari tindakan sepihak, JPU tidak dibenarkan untuk memperbaiki surat dakwaan secara langsung tanpa adanya perintah atau kesempatan yang diberikan secara resmi oleh hakim. Menjalankan due process of law, tindakan banding dianggap sebagai langkah yang benar secara hukum agar pemeriksaan perkara tetap berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Seperti itu. Apa tujuan dilakukan pra peradilan dalam kasus ini? Tujuannya apa? Kita dicek dulu.
Berdasarkan penjelasan dalam video, tujuan utama dilakukan pra peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan memastikan due process of law berjalan sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan. Berikut adalah poin-poin tujuan yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan tim hukumnya. Mempertahankan amar putusan, pihak Dr. Tifa ingin mempertahankan amar putusan yang telah menyatakan surat dakwaan penuntut umum JPU batal demi hukum. Mereka menilai bahwa karena dakwaan sudah batal, maka pemeriksaan perkara seharusnya tidak dapat dilanjutkan. Mengoreksi pengabaian hukum, pra peradilan dilakukan untuk merespon tindakan JPU yang dianggap mengabaikan putusan dengan terus memaksakan sidang perkara pokok. Tim hukum menyatakan bahwa jika JPU tidak puas, mereka seharusnya menempuh jalur banding ke pengadilan tinggi, bukan melakukan perbaikan dakwaan secara sepihak. Menjalankan prosedur yang benar, upaya ini dilakukan untuk meluruskan prosedur hukum agar tidak terjadi error in prosedur atau kesalahan beruntun dalam penanganan. Silahkan yang mau ke channelnya Refli Harun. Sebagai masyarakat yang kritis, mari merapat. Bukan masalah kita harus membela Dr. Tifa dan Dr. Suryo, tidak. Tetapi yang kita bela adalah logika yang lurus, cara berpikir, cara bertindak, dan cara hukum yang disesuaikan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita di pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.